اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وعدم وأنئم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسأل العرب والأجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب يا رب كرما وتعظيما ورفقة ومحابة وبرا وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا سيدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العامم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Terima kasih Pak Budi Purnawan sudah memimpin salawat dustur kita untuk membuka KMK pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah.
Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa ketemu lagi, kita bisa ngaji bareng lagi di KMK, kajian malam Kamis. Mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa mendoakan dan mendukung seluruh program-program yang ada di Rumah Fikih Indonesia ini, mulai dari Sekolah Fikih Live, dan juga KMK yang semuanya memberikan ilmu yang bermanfaat pada kita, insya Allah ta'ala. Terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom kita. Ya, sudah ada Pak Budi Purnawan, ada Pak Adi Adifar, kemudian ada Pak Ahmad MZ, kemudian ada Pak Asep Mutakin, ada Pak Gigi, Pak Hanafi, ada Pak Novrian Eka, ada Pak Raihan Muhammad, nama-nama yang sudah tidak asing lagi di kita. Para pemirsa setia KMK, kajian malam Kamis, dan juga program-program Rumah Fikih lainnya, mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun Bapak Ibu berada. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masih akan melanjutkan bacaan kitab kita di Matan Abi Syuja, atau yang juga dikenal sebagai Matan Ghayah wa Takrib. Ya, kali ini atau di episode malam hari ini kita sudah akan masuk di Al-Kitabut Tsani. Kita masuk di bab besar yang kedua, yaitu Kitabus Shalah, yaitu bab salat di Matan Ghayah wa Takrib. Tentu saja saya tidak sendiri, sudah ada guru kita, ustadz kita, kiai kita yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah, dipanjangkan umurnya, berkah ilmu dan usianya, amin Allahumma amin, Ustadz Ahmad Sarwat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mikrofonnya baru dipasang. Kabar baik Ustaz. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi dengan malam Kamis. Ya, berarti sudah malam Kamis lagi. KMK lagi ini Ustaz. Baju saya masih miring. Baik. Oke. Baik Ustaz, kita sudah masuk di Kitabus Shalat. Terasa atau tidak terasa cepat atau lambat, kita sudah menyelesaikan dari Kitabut Taharah atau bab Taharah hari ini atau malam hari ini. Kita masuk di bab besar yang kedua, yaitu Kitabus Shalat. Masih membahas kitab Matan Ghayah wa Takrib. Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom, saya minta dan saya mohon untuk aktif berpartisipasi. Ketika saya mulai minta Bapak Ibu untuk membaca, silahkan berebut untuk membaca, begitu insya Allah kita akan mendapatkan berkah sama-sama dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Begitu Ustaz. Ya. Kita masuk di bab yang kedua, salat. Nabda bil qiraah. Ya, betul. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Kitabus Shalat. As-salawatu al-mafrudatu khamsun. Az-zuhru wa awwalu waqtiha zawalu syamsi wa akhiruhu idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu ba'da dhilliz zawali. As-salawatu, salat-salat al-mafrudatu yang fardu, khamsun, ada 5. Yang pertama az-zuhru, salat zuhur, wa awwalu waqtiha, dan awal waktunya dimulai zawalu syamsi, ya, ketika matahari tergelincir ke barat. Wa akhiruhu, dan batas akhirnya idza, apabila sara dhillu kulli syai'in, ya, ketika bayangan satu benda itu mithlahu, sama dengan ukuran benda aslinya, ba'da dhilliz zawali, setelah bayangan waktu matahari tergelincir. Tafadhal Ustaz. Iya, zawal. Terjemahannya tergelincir. Ya, ini terjemahan lama. Tapi kayaknya sekarang juga belum ketemu ya. Apa kira-kira yang tepat itu untuk kata zawal. Jadi pas matahari di atas kepala kita itu kan disebut dengan istiwa. Begitu dia sedikit bergeser ke arah barat, nah itu yang disebut dengan zawal. Jadi terjemahannya ya tergelincir boleh juga sih. Baik. Itu di bagian pertama. Jadi kita salat, di bab salat ini Al-Qadhi Al-Imam Abu Syuja itu memulainya dengan waktu-waktu salat. Makanya di terjemahnya Ustadz Galih ini di buku PDF yang sedang kita baca, nomor 1 itu salat fardu dan waktunya. Jadi dimulai dengan salat yang pertama yaitu zuhur,
awalnya yaitu dimulai ketika matahari tergelincir, adapun akhir waktunya adalah ketika bayangan satu benda itu sama dengan ukuran benda aslinya. Jadi kalau kita punya tongkat yang tingginya 1 meter, ini nanti tongkat ini akan punya bayangan di tanah ya, di atas permukaan yang datar. Nah, masuk habis waktunya zuhur dan masuk waktunya asar itu ya ketika tingginya tongkat 1 meter itu menjadi sama ya 1 meternya dengan bayangannya. Berarti itu kalau secara geometri posisi matahari itu kira-kira 45 derajat gitu. Karena kalau kita bilang rata itu 0, terus kalau berdiri itu 90, maka di tengah-tengah itu adalah 45 derajat. Cuma yang agak susah itu adalah begini. Posisi matahari terhadap bumi itu tidak selalu sama. Maksudnya jam 12 itu tidak selalu matahari pas di atas kepala. Dan jam 6 sore itu tidak selalu matahari pas terbenam. Nah, di setiap negara itu ada kebijakan. Jadi kadang-kadang antara jam di Jakarta misalnya dengan jam di Singapura, walaupun secara geografis, Jakarta itu lebih timur ya, Jakarta lebih timur, Singapura itu lebih barat gitu kan. Tapi menentukan sekarang jam berapa, ini Singapura lebih dulu malah daripada kita Jakarta. Ini kan kita sekarang Jakarta jam 7 ya. Nah, sekarang ini di Singapura jam 8 malah. Padahal duluan kita loh. Padahal duluan kita gitu maksudnya. Nah, maka yang nisbi itu adalah jam gitu ya. Sedangkan kalau ukuran matahari sebenarnya nisbi juga karena begini, makin kita ke arah ekuator, arah ke garis khatulistiwa, itu memang makin makin seimbang begitu. Tapi begitu kita makin ada ke lintang utara atau lintang selatan, itu nanti musim panas siangnya lebih panjang, musim dingin siangnya malamnya musim panas siangnya panjang dan malamnya pendek. Dan dibalik, kalau musim dingin siangnya pendek dan malamnya lebih panjang begitu kan. Nah, oleh karena itu kalau kita sih di Indonesia hampir tidak punya masalah. Geser-geser waktu sholat itu cuma range-nya sekitar 30 menitan lah. Sekarang ini kita maghrib jam berapa sekarang? Jam 6 lewat berapa? 17 gitu ya kan. Terus paling cepat maghrib itu jam berapa? Jam 6 kurang seperempat gitu kan. Gesernya sekitar 30 menit gitu kan. Setiap tahun itu berubah gitu. Nah, yang jadi patokan adalah posisi matahari terhadap bumi. Ya, itu yang jadi patokan. Nanti kita berada dimanapun di permukaan bumi, bahkan di atas pesawat sekalipun, yang kita jadikan patokan adalah tadi posisi matahari tepat di atas kepala, geser sedikit ke arah barat disebut dengan zawal, itu adalah waktu zuhur, dan waktu asar itu kapan? Ya, pada saat matahari 45 derajat. Dengan gampang ini pulpen coba pinjam. Ini pulpen gitu kan. Ini pulpen ini kalau kita dirikan begini, ya pokoknya panjangnya antara tingginya pulpen dengan panjangnya bayangan itu sama. Itu asar. Dan nempel ya, zuhur sama asar itu nempel. Mutalasikoh apa istilahnya, saling nempel lah begitu. Ya, jadi begitu hitungan zuhur selesai, langsung masuk asar. Ini adalah di kitab-kitab fikih lama begitu tadi. Jadi patokannya adalah dalam tanda kutip jam matahari. Untungnya hari ini kita sudah punya teknologi yang memungkinkan untuk bisa mengetahui waktu sholat begitu tanpa harus mengukur betul-betul tinggi bayangan kita dan tinggi benda begitu. Baik, Bapak Ibu silahkan di paragraf pertama ini bagi yang ingin membaca dan juga menerjemahkannya saya persilahkan. Tafadhol. Ya, saya Pak Budi Purnawan, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. As-salawatul mafrudatu khamsun. Salat fardu itu ada 5. Al-zuhru pertama salat zuhur wa awwalu waqtiha, awal waktunya zawalus syamsi ketika tergelincir matahari. Wa akhiru idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu. Dan akhir waktunya ketika bayangan benda itu sama seperti benda dengan ukuran benda aslinya. Ba'da dhilli zawali, setelah bayangan waktu matahari tergelincir. Baik, terima kasih Pak Budi Purnawan, Masya Allah. Pembaca yang kedua, saya persilakan.
Bisa tanya Ustaz sebelum ada pertanyaan. Betul. Semua ada yang baca. Nah ini waktu-waktu ini apakah ada di zaman Nabi Ustaz? Apakah ini emang hasil ijtihad para ulama atau emang ada dasar di dalam Al-Quran dan hadis gitu ya? Oh iya, ini hadis Nabi. Jadi penentuan waktu-waktu sholat itu bukan Quran ya. Kalau Quran itu masih agak sedikit abstrak, itu cuma disebutkan 3 waktu kan. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr, itu nggak jelas banget gitu. Nggak keluar tuh 5 waktu sholat tuh nggak keluar. Tafsirnya nanti kan. Nah, tapi detail kayak gininya tuh adanya di hadis. Hadis tuh detail. Yang menyebutkan tadi zawal itu, kata zawalnya ngambil dari hadis. Atau mohon soro zilli kulli syai'in mislahu, itu petikan dari hadis. Cuman karena kita baca kitab yang simple, dalilnya nggak kita masukkan. Saya hadis intinya, jawabannya ada di hadis. Baik, begitu pertanyaannya dan jawabannya Pak Budi Purnawan. Terima kasih. Ada Bapak Ibu Qari Athani, pembaca yang kedua, tafadhol. Saya persilakan, bisa raise hand, angkat tangan dulu, atau bisa langsung menyalakan mikrofonnya. Pak Asep Mutakin sudah siap nampaknya. Sebetulnya belum siap, cuma moodnya inti. Baca saya coba ya. Silakan Pak. As-salawatul mafruḍah, salat fardu itu khamsun, ada 5 mafruḍah. Az-zuhru, yang pertama adalah salat duhur, wa ula az-zuhru wa ula waqtiha. Yang salah ini ada salah harokatnya. Wa awwalu harusnya. Wa awwalu waqtiha. Yang pertama adalah salat zuhur, awal waktu salat zuhur adalah waqtiha zawalus samsi, ketika matahari tergelincir. Wa akhiruhu idza shara dillu. Dan adapun akhir waktunya adalah ketika bayangan kulli syai'in, suatu benda, mislahu ba'da dilli zawali, Masya Allah. dengan ukuran benda aslinya setelah bayangan waktu matahari tergelincir. Sekalian nanya juga Ustadz. Jadi kan kalau betul kata Ustadz tadi kan di dalam Al-Quran kan tidak spesifik gitu sholat zuhurnya waktunya, berarti ini dijelaskan di hadis ini gitu ya Ustadz ya? Ya. Oh iya. Gitu aja, makasih. Oke, konfirmasi saja ini. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ustaz. Wal asru, nah ini yang kedua adalah salat asar. Wa awwalu waqtiha az-ziyadatu ala dhillil mithli wa akhiruhu fil ikhtiyari ila dhillil mithlaini wa fil jawazi ila ghurubi syamsi. Ya, wal asru, dan salat fardu yang kedua adalah salat asar. Wa awwalu waqtiha, dan awal waktunya adalah az-ziyadatu ala dhillil mithli, ketika bertambahnya ukuran bayangan itu lebih dari benda aslinya. Ya, wa akhiruhu, dan adapun akhirnya fil ikhtiyari, di waktu yang ikhtiar, ila dhillil mithlaini. Kalau terjemahnya Ustadz Gali ini, ketika ukuran bayangan satu benda 2 kali dari ukuran benda aslinya. Kemudian wafil jawazi, dan akhir waktu jawaznya ila guru bisyamsi, yaitu sampai terbenamnya matahari. Jadi ada 2 istilah ya, ada istilah ikhtiar dengan istilah jawaz. Ini hanya ada dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab yang lain kita nggak menemukan istilah-istilah yang kayak gini yang populer. Seolah-olah ada 2 pendapat, dan memang ada 2 pendapat. Jadi ada pendapat yang pertama dengan istilahnya adalah ikhtiar. Ikhtiar itu berarti tadi ya, tinggi tongkat yang 1 meter itu ketika kita jatuhkan begitu dia sama, itu kan masuk waktu asar. Nah, ketika panjangnya menjadi 2 kali lipatnya, berarti asarnya sudah habis. Nah, itu berarti kalau dari 90 jadi 45, setengah jadi 45. Berapa itu? 45 bagi 2 berapa? 22,5 ya. 22,5 derajat ke arah barat begitu kira-kira. Nah, itu sudah habis. Berarti kalau kita sebut saja misalnya asar jam 3, maghrib jam 6,
4:30 itu sudah habis asar. Menurut istilahnya itu kalau dia menggunakan istilah namanya waktu ikhtiar. Nah, gitu. Sebenarnya itu menurut pendapat yang pertama gitu kira-kira. Kemudian menurut pendapat yang kedua disebutnya dengan istilah jawaz gitu adalah ya sampai terbenamnya matahari atau sampai ketemu waktu maghrib. Nah, di tengah kalangan ulama mazhab Syafi'i ini berkembang dua pendapat. Yang satu pendapat yang bilang cuman sampai separuhnya, sampai menuju maghrib itu cuman separuhnya aja, gitu kan? Pendapat yang pertama. Nah, apa namanya Al-Qadhi Abu Syuja ini mengatakan bahwa itulah yang waktu ikhtiar. Ikhtiar tuh di sini bukan ayo kita ikhtiar berusaha kerja gitu, bukan. Ikhtiar itu maksudnya yang lebih dipilih gitu. Karena ikhtiar itu kan yakhtaru itu memilih gitu kan. Waktu yang lebih apa ya, yang seharusnya kita pilih yang itu gitu loh batasnya. Jangan sampai lewat dari 4:30 gitu kira-kira. Tapi ketika dibilang, tapi gimana kalau orang sampai lewat 4:30, jam 5, 5:30 begitu ya? Itu apa masih boleh? Ya boleh sih, gitu. Makanya disebut dengan istilah waktu jawaz, gitu. Bolehnya. Tapi kalau bagusnya sih, afdolnya sih, utamanya sih itu sampai separuh aja antara asar sampai maghrib, ya setengahnya itu aja waktu asar itu, jangan sampai lewat-lewat lagi gitu ya. Karena mungkin nanti ada banyak dalil hadis yang menyebut-nyebut tentang orang yang malas itu adalah tidak mau sholat asar dan sebagainya, menunda-nunda sholat asar sampai menjelang maghrib dan seterusnya. Sehingga masuklah itu dalam fikihnya, sehingga dikatakan itu kalau bolehnya sih boleh, tapi tidak menjadi prioritas gitu kira-kira. Baik, wal asru, ya, adapun sholat asar wa awwalu waqtiha, awal waktunya itu azyadatu ala dhillil mithli, yaitu ketika bertambahnya ukuran bayangan lebih dari benda asli. Wa akhiruhu fil ikhtiyari, dan akhir waktunya dalam pendapat yang waktu ikhtiar ila dhillil mithlain, itu ketika bayangan itu dua kali. Ya, 2 kali benda aslinya. Wa fil jawazi, dan akhir waktu jawaznya ila ghurubi syamsi, yaitu sampai terbenamnya matahari. Bapak Ibu silakan baca yang paragraf kedua ini, silakan. Atau juga bertanya tentang waktu asar ini. Kalau nggak ada saya tunjuk nih ya Pak ya. Pak Ahmad MZ. Nah, saya minta dan mohon Pak Ahmad MZ ini untuk membaca paragraf yang kedua, salat yang kedua, yaitu salat asar. Silahkan. Pak Ahmad. Saya coba ya. Wal asru wa awwal waqtiha az-ziyadatu ala dhillil misli. Kedua adalah salat asar yang awal waktunya adalah ketika bertambahnya ukuran bayangan. Wa ahlu fil ihtiyari ila dhilli al mislaini wa fil jawazi ila ghurubi syams. Yaitu ukuran bayangannya lebih dari benda aslinya. Adapun nggak ada tuh terjemah. Oh, saya buka terjemah di bawahnya. Waktu ikhtiar. Adapun waktu akhir akhir waktu ikhtiar salat asar adalah ketika ukuran bayangan suatu benda 2 kali ukuran benda aslinya. Ya. Sedangkan akhir waktu jawaz salat asar adalah terbenamnya matahari. Sampai terbenamnya matahari. Masya Allah. Terima kasih Pak Ahmad MZ. Baca matannya tadi sudah sangat bagus. Saya yakin Pak Ahmad MZ ini sangat rajin ikut di SFL, termasuk SFL-nya Ustadz Teguh Khairul Fazli ya, bahasa Arab ya. Jadi bahasa bacanya sudah betul tadi Pak Ahmad MZ. Terima kasih. Ada pertanyaan atau bisa kita lanjut Pak Ahmad? Enggak, belum. Enggak ada deh, belum ya. Baik. Baik, Ustaz, saya lanjutkan di paragraf yang ketiga. Wal maghribu waqtuha wahidun wa huwa ghurubu syamsi wa bimiqdari ma yu'adzinu wa yatawaddau wa yasturul awrata wa yuqimu salata wa yusalli khamsa raka'atin
Wal maghribu, yang ketiga dari salat fardu adalah salat maghrib. Waktuha wahidun. Waktunya itu awal waktu salat maghrib hanya ada satu. Wahua yaitu ghurubus syamsi, yaitu terbenamnya matahari. Wa bimiqdari, sekira cukup ma yu'adzinu, itu cukup untuk orang itu adzan. Wa yatawaddau, dan berwudu. Wa yasturul aurata, dan memakai pakaian untuk menutup auratnya. Wa yuqimus salata, kemudian qomat. Wa yusolli khamsa raka'atin, dan sekedar menunaikan sholat 5 rakaat. Tafadhal Ustaz. Ya, sebenarnya saya lebih setuju menerjemahkan kata wahid di situ bukan satu, tapi selintas atau sekejap atau sekelebatan gitu doang. Jadi kalau yang tadi kan zuhur dan asar tuh disebutkan awal waktu dan akhir waktu karena durasinya panjang. Nah, kalau yang ini tidak ada durasi. Jadi cuman sekali dikerjain dan selesai. Jadi tidak ada waktu awal, tidak ada waktu akhir. Ya, maghrib itu waktunya adalah sekali aja gitu. Sekali itu maksudnya sekali sholat dan selesai, langsung habis waktunya. Wahua, dan itu dimulai dari ghurubus syams, mataharinya terbenam dulu. Wa biqdari ma yu'adzin wa yatawadda wa yasturul aurah wa yuqimus shalah wa yusalli khamsa raka'atin. Dan panjangnya itu cuma sekedar wabiqdar gitu ya, dan panjangnya cuma sekedar apa? Mayu azin, lamanya orang azan, wa yatawadda, lamanya orang wudu, wa yasturul aurah, dan pakai baju untuk menutup aurat, wa yuqimus shalah, mengerjakan sholat, wa yuqimus shalah, dan mengerjakan sholat, dan sholatnya itu 5 rakaat. 5 rakaat itu maksudnya maghribnya 3 dan ba'diyahnya 2. Begitu selesai ba'diyah, selesai. Artinya tidak ada waktu awal, tidak ada waktu akhir. Jadi cuma sekali mengerjakan aja. Begitu udah dikerjain, waktunya habis. Cuma kan ba'diyah tuh ada gitu kan. Dan ada azan, ada wudhu, ada menutup aurat. Ya itu satu paket lah begitu. Ini adalah pendapat mazhab Syafi'i yang jadi. Dan beliau termasuk mendukung yang jadi. Nanti Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan enggak. Yang mu'tamad itu bukan yang jadid, malah yang qadim. Yang qadim itu apa? Ya waktunya tidak wahid, waktunya adalah awalnya ghurubus syams dan kemudian akhirnya adalah sampai ghabas syafaqul ahmar, sampai masuk waktu isya gitu. Nah, kalau pakai yang ini Abu Suja itu antara maghrib dan isya itu ada kosong. Ada kosong karena azan ya, begitu azan terus wudu, terus pakai baju gitu ya, tutup aurat, sholat maghrib 3 rakaat dan sholat ba'diyah 2 rakaat dan habis. Nah, begitu habis belum masuk isya itu. Masih ada jeda lagi. Ya itu kan kalau kita hitung kira-kira berapa menit itu. Taruh ada seperempat jam misalnya begitu kan. Begitu matahari tenggelam, seperempat jam habis gitu. Dari situ ke isyanya tuh mungkin harusnya masih ada 1 jam itu kan. Nah, itu kalau menurut pakai pendapat yang qaul jadidnya ya kayak gitu itu. Makanya di Indonesia kebanyakan ya, ini secara tidak langsung ya saya perhatikan, itu walaupun bulan Ramadan itu dikatakan bahwa sebaiknya itu adalah mendahulukan berbuka ketimbang sholat gitu ya, sholatnya diakhirkan saja, tapi dalam prakteknya enggak, maksudnya enggak terjadi. Orang lebih mendahulukan sholat daripada berbuka. Jadi untuk dapat sunnahnya itu yang penting dibatalin, gitu. Makanya ada istilahnya takjil. Nah, takjil itu ngebatalin aja, yaitu nih minum air putih sama sebutir kurma, ya. Begitu dung Allahu Akbar gitu kan, batalin, tapi udah langsung bikin barisan saf. Saya bilang, kenapa nggak makan dulu aja? Karena Nabi kan makan dulu. Ya beliau tuh mendahulukan berbuka puasa, baru sholatnya belakangan. Nah mereka mengatakan nggak bisa Ustaz. Waktu sholat maghrib itu pendek banget, cuma seperempat jam. Kalau kita makan dulu, habis waktu maghribnya. Oh ya, iya. Dari mana ente bisa begitu? Lah itu di kitab Matan Abi Suja begitu bunyinya. Oh. Dan itu qaul jadidnya Syafi'i. Oh ya sudah. Tapi yang mu'tamad bukan yang jadid saya bilang. Yang mu'tamad malah yang qadim. Yang qadim ya ntar sampai ketemu isya gitu.
Nah, tapi susah kan, orang kalau sudah bermadhab itu kan udah susah gitu kan. Dari kecil diajarinya begitu, makanya mau diajak dialog, debat apapun, pokoknya begitu dong batalin langsung komat. Itu saya sering tuh kalau lagi ngisi pengajian berbuka puasa, ini posisi ngaji nih udah dalam posisi udah pada berwudu, udah pada rapi. Jadi begitu pengajian selesai masuk azan, itu cuma dibagiin air doang gitu ya, dah langsung komat gitu, langsung sholat. Setelah itu baru makan yang beneran gitu, makan the real thing gitu. Nah, karena punya latar belakang ini, merajihkan pendapatnya mazhab Syafi'i yang jadid dan meninggalkan yang qadim. Walaupun kalau versi Al-Imam An-Nawawi yang rajih itu malah yang qadim, yang sampai ketemu Isya. Sampai ketemu Isya. Masya Allah. Banyak faedah yang bisa kita garis bawahi. Sebagaimana kita tahu, Al-Imam Syafi'i itu unik di antara para a'immatul madzhab. Beliau punya dua qaul, qaul qadim dan qaul jadid. Qaul qadim itu adalah perkataan beliau atau fatwa-fatwa beliau, pendapat-pendapat beliau ketika beliau masih ada di Irak sebelum safar ke Mesir. Adapun qaul jadid itu adalah pendapat-pendapat baru beliau ketika beliau sudah safar ke Mesir, dan itu sebenarnya tidak banyak. Para ulama Syafi'i belakangan itu meneliti, mengkaji begitu antara qaul qadim dan qaul jadid. Biasanya itu merojihkan qaul jadid, tetapi dalam hal ini waktu sholat maghrib itu yang justru menjadi muktamad pendapat resmi mazhab yang diakui oleh mayoritas ulama Syafi'i adalah pendapat qadim beliau. Allah Ta'ala alam. Menarik kalau kita belajar dirasatul madzhab khususnya mazhab Syafi'i. Baik. Saya persilakan Bapak Ibu untuk membaca paragraf yang ketiga ini di waktu salat yang ketiga, yaitu salat maghrib. Ada Pak Ahmad Muslim yang sudah angkat tangan. Saya persilakan Pak Ahmad Muslim. Enggak tampil. Ya, baik. Jaga Mas waktunya. Tampilannya mana nih? Baik. Untuk dari kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maghribu, dan salat maghrib waqtiha wahidun. Waktuha wahidun. Waktunya hanya ada satu atau selintas kalau kata Ustaz tadi. Wahwa, yaitu ghurubus syamsi, terbenamnya matahari, bimiqdarin, sekiranya cukup, mayu azinu, untuk azan, wa tawaddau, dan melaksanakan wudu, wa yasturu, dan wayasturul aurati, dan memakai menutup aurat, aurata, dan untuk memakai pakaian menutup aurat, wa yuqimus shalah, dan melaksanakan shalah, wa yusolli khamsa rakaatin, dan melaksanakan sholat 5 rakaat. Maghrib 5 rakaat. Jadi tadi paham ya Bapak Ibu ya, 5 rakaat di situ adalah maksudnya 3 rakaat sholat maghrib dan 2 rakaat ba'diyahnya. Jadi bukan sholat maghribnya 5 rakaat. Ini ya, boleh tanya lagi ya. Silakan Pak Ahmad Muslim. Ya, kalau untuk sekarang kan untuk melihat waktu sholat mungkin tidak memperhatikan zawal dan sebagainya, hanya dari azan gitu Ustaz ya. Ya. Nah, itu kira-kira ilmunya seperti apa Ustaz untuk melihat itu tanpa memperhatikan dari azan itu Ustaz? Maksudnya dari waktu-waktu yang sudah ditentukan gitu. Tapi memang melihat dari matahari dan sebagainya gitu Ustaz. Iya, pokoknya gini, yang utamanya dari mataharinya dulu. Setelah itu kan kemudian bisa dihitung gitu pakai ilmu falak atau ilmu hisab. Nah, kemudian jadi 2 kali nih loncat ya. Aslinya itu sebenarnya fenomena alam. Tapi karena ada ilmu falak atau ilmu hisab itu bisa diprediksi yang mana untuk daerah tertentu maghrib pasti jam sekian, kalau tanggal sekian kan udah bisa begitu. Nah, kemudian para muazin kemudian berpatokan pada jadwal sholat itu dengan melihat jam gitu ya. Dan kemudian mereka azan lah. Lalu kita itu ikutin muazin gitu. Padahal sebenarnya sih aslinya harusnya ngikutin fenomena alamnya. Tapi udah loncat dari fenomena alam berubah menjadi tabel jadwal waktu sholat untuk DKI Raya dan sekitarnya. Setelah itu udah
pindah lagi ke apa ijtihadnya si muazin, karena bisa jadi kan muazin tuh punya jam tapi jamnya nggak cocok sama jam yang seharusnya gitu, atau memang telat azannya gitu. Atau bisa jadi azannya telat, bisa jadi kecepatan gitu. Kalau kecepatan parah juga tuh, kalau bulan Ramadan kecepatan 20 menit tuh orang udah pada makan, itu batal itu urusannya gitu ya. Atau dia ketelatan dan sebagainya. Nah, kemudian orang-orang akan mengikuti dari si muazinnya itu. Tapi memang begitu prosedurnya. Paling tidak ke muazin itu gitu kan. Maksudnya kalau semua orang harus nonton bagaimana fenomena alam itu, agak sulit juga kita, apalagi yang khususnya tinggal di kota-kota besar kayak kita zaman sekarang, agak sulit itu untuk bisa melakukannya. Tapi sebenarnya bisa dilakukan terobosan. Apa? Kalau kita lagi menjelang mau Ramadan itu kan suka ada Ru'yatul Hilal ya, yang dilakukan oleh banyak ormas gitu kan, di daerah Cakung, di mana di seluruh Indonesia lah gitu. Itu kan melihat juga itu, melihat hilal sih yang dicari. Nah, sebenarnya tanpa dengan teknik yang sama ya bisa melihat proses matahari tenggelam juga. Nah, kayak gitu aja di live-in di YouTube gitu kan. Jadi ini matahari sekarang udah tenggelam belum? Nah, tinggal buka channel YouTube-nya, judulnya adalah waktu sholat, di like, share, dan subscribe. Wah gitu kan. Lihat matahari, wih lagi tenggelam tuh, lagi sunset gitu kan. Set, hilang. Begitu hilang itu kan dia bulat ya. Bulat tuh dia mulai tenggelam di horizon gitu kan. Lama-lama jadi peyang, terus jadi separuh, lama-lama tinggal hilang gitu sama sekali. Begitu dia hilang, itulah maghrib. Gitu. Tapi kalau dia masih ada separuh gitu, itu belum maghrib. Jadi itu lagi ghurub istilahnya itu kan. Nah, itu yang dilarang kita sholat kan pas lagi proses bulatannya itu lagi menghilang satu pelan-pelan gitu. Nah, itu ada proses antara sholat asar dengan sholat maghrib itu ada jeda, tidak boleh sholat itu ya pada itu. Mungkin tapi durasinya pendek, paling 30 detik atau 60 detik aja gitu. Nggak terlalu panjang gitu. Coba aja searching di YouTube gitu ya. Proses sunset gitu. Itu dia akan bisa kelihatan tuh begitu. Nah, begitu dia sudah menghilang sepenuhnya, itulah maghrib. Baru maghrib. Ya, itu maghrib. Jadi terbenamnya matahari itu ketika betul-betul hilang matahari itu ya. Bukan ketika bagian bawahnya dulu baru hilang, kemudian masih ada proses turunnya dia itu di ufuk. Itu yang disebut dengan ghurubus syams. Nah, ghurubus syams itu adalah waktu terlarang. Kan waktu terlarang itu ada 5 ya kan. Pada saat habis sholat subuh, kemudian pada saat matahari sedang lagi proses kebalikannya, lagi terbit gitu kan. Nah, itu lagi proses terbit itu dari nongol secuil sampai bulat gede gitu. Nah, itu waktu waktu untuk terbit itu nggak boleh juga. Jadi ba'da sholat subuh, terus waktu lagi terbit, terus waktu lagi matahari pas di atas kepala, ba'da sholat asar, dan pas matahari terbenam. 5 itu kan waktu yang dimakruhkan untuk sholat. Yang kalau tidak ada sebabnya. Tapi kalau ada sebabnya, nggak apa-apa. Insya Allah kita masuk ke bagian itu. Oh iya, nanti ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Ahmad MZ. Kalau zaman dulu, Ustaz, ketika musim hujan itu gimana menentukan waktunya? Bagaimana proses ijtihadnya begitu? Kan nggak ada matahari. Zaman dulunya di mana? Di Jakarta apa di Madinah? Kalau di Madinah tidak ada musim hujan. Iya, jadi ya nggak ada. Jadi setiap hari terang terus ya di Madinah itu. Nggak ada gelap-gelapnya acan gitu istilahnya. Satu. Yang kedua, tapi memang kalau tadi kan ngomongin hujan ya, tapi kalau tertutup awan iya gitu, tapi kalau hujan enggak. Jadi hujan itu curah hujan di Madinah atau di Mekah itu sangat sedikit gitu. Enggak setahun cuman mungkin hujan sekali atau 2 kali aja gitu. Jarang-jarang ada hujan. Jadi enggak ada masalah, enggak kayak kita musim hujan sekarang di bulan Januari. Tiap hari mendung hujan gitu ya. Hujan gerimis aja gitu ya. Enggak habis-habis gitu, hujannya pengantin gitu kan. Di Madinah enggak begitu. Nah, tetapi ketika memang lagi tertutup awan itu mungkin terjadi ya, kan nggak kelihatan tuh hilal dan sebagainya. Nabi itu mengutip juga, Fa'inhum kalau tertutup awan bagaimana? Faqdurulah gitu. Faqdurulah itu sebagian ulama mengatakan ya dikadarkan, dikira-kira. Qadar itu kan faqduru gitu. Atau sebagian lagi mengatakan faqduru artinya atimmu asy'abana 30. Ya, udah digenapkan aja bulan Sya'ban itu menjadi 30. Dalam arti ya tungguin yang agak lamaan dikit biar kita tahu kira-kira sudah maghrib gitu ya. Diperkirakan juga sih pada akhirnya. Tapi kan akhirnya begini juga. Semua itu tetap akan kembali lagi kepada satu titik, yaitu azannya Bilal. Gitu. Jadi bukan mereka tuh menentukan sendiri-sendiri itu enggak. Ya urusan maghrib ini udah maghrib apa belum gitu ya.
itu tenang, ada pusatnya yaitu Masjid Nabawi dan ada Bilalnya, dan Bilal kemudian dia kalau dia azan ya sudah berarti sudah masuk maghrib gitu aja. Kita nggak usah ngeributin Bilal ente tahu dari mana udah maghrib gitu ya, enggak ya, Bilal ya udah lihat lah gitu ya, udah paham lah gitu, kira-kira seperti itu, sehingga nggak ada masalah sih, kecuali kalau mereka terlepas dari kota Madinah gitu, lagi di perjalanan di mana di luar gitu, yang tidak ada masjidnya, tidak ada orang azannya. Jadi buat masyarakat itu sebenarnya nggak usah bingung, mereka nggak usah ngukur-ngukur sendiri gitu loh, karena udah ada masjid, udah ada azan, ya tinggal ikut aja. Ijtihadnya kita tumpangin ke muazzinnya gitu. Baik. Ada Pak Raihan Muhammad yang sudah angkat tangan. Setelahnya nanti saya persilakan Pak Bobi Gunara. Pak Raihan Muhammad dulu, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau bertanya perkara waktu maghrib ini kan berkaitan dengan berbuka puasa Ustaz ya. Kalau misalkan seseorang naik pesawat sebelum terbang sudah masuk atau sudah terbenam mataharinya. Tapi kalau misalkan dia sudah terbang, ternyata mataharinya belum terbenam. Nah, kira-kira mengambil yang mana Ustaz? Karena saya juga pernah membaca di suatu kitab ketika orang ada di gedung tinggi, nah itu berbeda waktu buka puasanya dengan orang yang ada di lantai 1 Ustaz. Ya. Syukran jazakumullah khairan Ustaz. Ya, kalau gedung yang tinggi sih nggak terlalu terasa ya, bedanya cuma sepersekian milisecond gitu. Tapi kalau gunung, nah itu yang terasa bedanya. Gunungnya bukan gunung di Pulau Jawa ya. Kalau Pulau Jawa kan gunungnya paling 2.000, 3.000, 4.000 meter paling-paling. Ini gunungnya gunung Himalaya. Mount Everest itu 8.800 meter, 8 kilo tingginya. Dengan yang di permukaan laut itu pasti jaraknya agak lumayan gitu kan. Nah itu memang betul, dan kita akan merasakannya nggak usah sampai ke Everest, ke Himalaya sih ya, ya naik pesawat tadi itu, ya kan. Ketinggian pesawat itu kan kira-kira biasanya sih sekitar 33.000 kaki gitu ya, 10-11 kilometer lah gitu dari permukaan bumi gitu, dari permukaan laut gitu. Nah itu memang pasti berbeda, dalam arti begini, kalau kita lagi di pesawat, kita akan melihat matahari masih kelihatan, sementara yang di bandara itu sudah nggak kelihatan. Nah pertanyaannya tadi kan begini, kalau dia di bandara, lagi mau take off nih, lagi di running way gitu ya, itu sudah maghrib, lalu dia berbuka puasa, terus begitu dia terbang, matahari kelihatan lagi, nggak masalah, karena dia sudah melewati, masuk sudah maghrib yang sahnya, bahwa dia kemudian muter ke belakang, seolah-olah kan kayak dia ngejar-ngejar matahari gitu kan, harusnya dia udah bersama bumi, sudah berputar meninggalkan matahari gitu, seolah-olah dia balik lagi gitu ke waktu yang sebelumnya. It's okay, nggak ada masalah gitu. Nah yang jadi masalah kalau belum waktunya maghrib, dia sudah ngejar, bukan ngejar mataharinya, meninggalkan mataharinya. Gitu. Itu yang terjadi pada saya ketika pulang bulan Ramadan, pulang dari Qatar. Ketika saya sudah mendarat di Jakarta, gitu kan, dan ini Ramadan ya, saya buka puasa dan sebagainya, terus saya telepon, ngabarin nih teman-teman yang ada di Qatar, saya udah sampai Jakarta nih ya, alhamdulillah ya, terima kasih banyak, bla 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 gitu kan. Mereka tanya, di Jakarta udah maghrib? Udah, saya lagi buka. Wah, kita di sini lagi kebakaran. Maksudnya kita lagi jam 2 siang. Padahal kemarin saya juga bersama mereka, tapi kemudian hari ini saya malah mendahului begitu. Itu fenomena fikih kontemporer tuh. Di zaman Nabi nggak ada itu. Tapi bagaimana prinsipnya? Ya prinsipnya kita akan ikut waktu yang ada bersama kita. Dimanapun kita berada, kita ikut maghrib waktu lokal, bukan ikut maghribnya waktu Mekah, waktu mana, waktu asal, enggak. Di mana kita berada, di situlah. Dan itu yang terjadi sepanjang sejarah peradaban manusia. Cuman kalau dulu kan orang berpindah dari satu titik ke titik yang lain kan tidak pakai jet, jadi nggak terasa itu perubahannya, ya. Tapi kalau sekarang kita naik jet, itu terasa memang gitu, karena waktu tempuhnya sangat cepat, makanya ada istilah jet lag begitu kan. Kalau zaman dulu orang nggak ada istilah jet lag. Kenapa? Ya karena waktunya berubah pelan-pelan seiring dengan dia menyusuri jalan jalur sutra misalnya gitu kan, berbulan-bulan gitu. Itu perubahan waktunya nggak terasa sama dia. Tapi kalau kita naik pesawat jet, kecepatannya udah 900 km per jam. Nah, sudah. Udah Isya ya? Iya, okay. Kita tahan dulu Pak Bobi Gunara, kita break untuk mendengarkan azan salat Isya. Ini waktu Jawa sampai waktu ikhtiar.
19.32 waktu Indonesia bagian Barat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah kalamana. Kita lanjutkan lagi apa yang sudah kita mulai. Jadi kita sampai di pertanyaan Pak Raihan Muhammad dan juga sudah selesai dijawab oleh Ustaz Ahmad Sarwan. Untuk membuka part yang kedua ini atau setelah adzan Isya ini, saya persilakan Pak Bobi Gunawan. Silakan beliau mau baca atau juga mengajukan part. Oh, mikrofonnya belum nyala barusan. Saya harus ngomong dari awal lagi nih. Terima kasih Bapak Ibu masih setia menyaksikan KMK pada malam hari ini. Kita lanjutkan part yang kedua ini setelah jeda salat adzan salat Isya. Saya mulai dengan Pak Bobi Gunara. Silakan mau membaca paragraf yang ketiga tadi itu atau juga mengajukan pertanyaan, saya persilakan. Yang tentang sholat maghrib, Ustaz. Iya. Oh, ya boleh deh, tapi saya ada 2 pertanyaan sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maghribu dan maghrib, waktunya, wahidun. Wahidun tadi itu Ustaz bilang cepat ya? Ya. Wahwa dan dia, gurubu, apa gurubu? Ya, gurubu, Gurub itu terbenam. Terbenam, oh maghrib terbenam, iya. Asyamsi, matahari, bimakdar, apa yang bimakdar itu? Dan seukuran gitu ya, atau sepanjang gitu ya, apa sepanjang. Mayu dzinu wa yatawaddau wa apa nih?
Wa yasturul aurah. Seperti apa menutup melaksanakan wudu ya. Azan dulu. Melaksanakan wudu ya. Wa yasturu menutup aurat. Wa yuqimus shalah mendirikan salat. Wa yusolli khamsa khamsa menunaikan salat ya tadi 5 rakaat ya. Oke. Ya, silakan pertanyaan Pak Bobi. Itu sudah. Ya. Pertanyaan gini, Ustaz. Ya. Jadi yang pertama, saya tuh pernah, ya bukan pernah sih, agak lumayan sering gitu pergi dinas tuh ke Eropa gitu ya, terutama ketika bulan Ramadan. Nah, jadi kebetulan kalau sholat sih saya kelihatan udah jelas ya bahwa kita harus melaksanakan sholat ketika sampai di tempat tujuan itu mengikuti waktu di sana gitu ya. Ketika sudah tiba. Nah sekarang kalau misalkan puasa gimana, Ustaz? Jadi misalkan ini, Ustaz, saya tuh pernah di suatu negara Eropa bukanya aja jam 10 malam gitu. Terus sahurnya itu kalau nggak salah jam 2 ya, jam 2 pagi gitu. Jadi imsaknya tuh udah waktu terbitnya matahari itu udah sekitar jam 2 gitu. Nah kalau untuk puasa itu apakah istilahnya bisa dapat keringanan gitu, tidak melaksanakan puasa mengingat waktunya itu ekstrim gitu. Jadi kita di sini kan biasanya cuma 13 jam, 14 jam, di sana hampir 20 jam lebih gitu, Ustaz. Itu yang pertama, Ustaz. Gimana, Ustaz, kalau gitu? Ya, memang di situ nanti para ulama berbeda pendapat ya. Ada yang tetap bilang nggak bisa, jadi nggak ada keringanan, ya begitu. Toh nanti kan juga ada kebalikannya, di 11 tahun kemudian itu kan berubah gitu kan. Nanti musim dinginnya akan menjadi lebih pendek. Bulan Ramadan di musim dingin. Musim dingin itu berarti siangnya yang panjang, malamnya yang panjang, siangnya yang pendek begitu kan. Walaupun nanti ada juga ijtihad yang mengatakan ya sudah, kalau memang udah ekstrim kayak gitu, tinggal ikuti waktu yang lain di negara yang lain, maksudnya yang antara siang dan malamnya itu masih logis lah begitu. Temen kan batasan logis apa tidak logisnya susah juga gitu. Maksudnya kalau misalnya dibilang maghrib jam 10:30 malam, jam 2 udah terbit matahari. Nah ini logis nggak gitu kira-kira? Ya maksudnya tetap masih ada malamnya juga kan, berarti masih bisa maghriban, bisa isyaan, bisa sahur, bisa subuh tuh bisa. Cuman jadi judulnya kita malam tuh bukannya nggak tidur sih ya, tapi kita ibaratnya kita pas maghrib kita tidur, bukan pas maghrib, pas jam 6 kita tidur. Nanti udah jam 10:30 baru kita bangun untuk berbuka, sholat maghrib, sholat isya, sholat sahur, dan sholat subuh. Dan jadi kita terusin lagi tidur, ntar bangun jam 6 pagi gitu. Dimana matahari udah terang benderang gitu. Nah emang jadi aneh gitu ya. Nah keanehan itulah yang kemudian menurut sebagian ulama itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk ikut negara tetangganya saja yang durasi siang dan malamnya masih seimbang. Tapi ya balik lagi nanti itu pasti khilafiyah lah gitu. Antara yang kekeh dengan itu semua atau ada yang bilang udahlah itu sudah dapat keringanan. Bisa jadi beda-beda. Jadi penduduk muslimnya di satu negeri itu kadang-kadang ada yang buka jam sekian, ada yang buka jam berapa, tergantung mazhabnya masing-masing, tergantung muftinya atau yang memberi fatwanya itu bisa jadi beda-beda. Yang satu datang dari Saudi, yang satu dari Mesir, yang satu dari mana kan biasanya mereka punya connecting ke berbagai negara Islam gitu kan. Nah itu ntar lucu-lucu itu di satu negeri itu ada yang kelompok begini, kelompok begitu, kelompok begitu, beda-beda itu. Di Eropa tuh sering terjadi kayak gitu. Jadi ini yang Muslim Turki ini begini, nanti yang Pakistan begini gitu. Yang Indonesia tinggal bingung dia ikut yang sana apa yang sana. Indonesia nggak pernah kompak. Ya saya sebenarnya waktu itu pernah melaksanakan puasa juga sih, walaupun memang karena ada teman gitu yang karena bareng gitu. Ya. Jadi bisa istilahnya ada teman buat puasa, tapi ketika sendiri tuh kayaknya nggak kuat, jadi akhirnya saya seling gitu. Jadi sering kalau Pak Bobi mah ke Eropa kan judulnya musafir, nggak usah puasa sekalian nggak apa-apa. Kalau musafir ya, nah artinya nggak usah puasa lah kalau kayak gitu ceritanya gitu kan. Tapi kalau tinggal mukim di situ, nah itu yang jadi masalah. Gitu. Oh ya. Kebetulan saya musafir. Terus yang kedua ini terkait dengan masalah aurat wanita gitu, yang tadi terkait dengan
itu tadi apa matan Abu Suja itu. Nah kalau apa istilahnya kan ada juga, saya nggak ngerti juga sih, ada beberapa seperti saya melihat ulama dahulu itu kan wanita-wanitanya itu terlihat rambutnya gitu Ustaz ya. Tapi ada juga kalau yang sekarang kan dia memang tidak terlihat rambutnya gitu. Ada juga memang saya pernah baca hadisnya itu terlihat apa namanya muka dan punggung tangan istilahnya gitu. Nah itu kalau yang seperti itu tuh seperti misalkan kelihatan rambut itu apa ada riwayatnya juga Ustaz atau bagaimana Ustaz? Atau yang mana yang kuat gitu? Itunya apa namanya hukumnya gitu, yang lebih apa kuat argumentasinya gitu, sama hukumnya apa sama dasarnya gitu terkait dengan aurat wanita. Jadi kalau masalah aurat dengan pakaian tuh kelihatannya para ulama membahasnya dari dua bab yang berbeda antara pakaian dengan aurat. Misalnya gini ya, dalam sebagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa cadar itu wajib gitu. Cadar itu wajib. Tapi kalau tanya wajah itu aurat bukan? Bukan. Nah kan jadi aneh. Kalau emang bukan aurat, kenapa harus tutup? Nah, karena dia punya argumen yang berbeda lagi, karena takut fitnah, wajahnya kecakepan, apa segala macam gitu-gitulah. Nah, tapi kalau kita ngomongin auratnya saja, ini udah hampir sepakat nih semuanya, kecuali mungkin ada mazhab Hanafi yang sedikit berbeda ya, bahwa aurat wanita itulah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua tangannya sampai pergelangan. Saya nggak mau menyebutkan kedua telapak tangan biar nggak salah paham. Sampai kedua tangannya batasnya pergelangan. Berarti pergelangan ini ke sini ya ke telapak tangan baik yang zahirnya atau yang batinnya itu bukan aurat gitu kan. Sepakat itu bukan aurat gitu loh. Jadi ya kayak gini saya pakai baju nih ya segini nih. Nah gitu. Ini apa namanya nih? Ko' ya kan? Ko' ini apa pergelangan ini batasnya gitu kan. Nah, wajah ya begitu juga. Wajah kalau kita berwudu itu sampai mana batas wudu ya itulah wajah gitu istilahnya. Itu hampir ijma sih gitu ya. Tapi nggak bilang ijma juga. Kenapa? Karena nanti dalam mazhab Hanafi, batasan aurat wanita pengecualiannya ditambahin lagi dari mata kaki ke bawah. Wajah, tangan, dan mata kaki ke bawah. Itu kalau bicara aurat dalam arti ritual. Sholat harus begitu, gitu kan. Nah, tapi bicara bab pakaian, nanti beda lagi. Gitu. Pakaian itu tidak selalu kaitannya dengan menutup aurat. Karena nanti sebagian ulama Syafi'i ada yang mewajibkan cadar. Nggak cuma ulama Syafi'i aja, nanti ada beberapa yang mewajibkan cadar, tapi kalau ditanya, kenapa harus ditutup wajahnya kan bukan aurat? Nah, dia punya argumen yang berbeda lagi. Emang bukan aurat, tapi harus ditutup. Kenapa? Karena A, B, C, D, E dan seterusnya gitu. Jadi nanti harus dibedakan ya batasan aurat dengan keharusan berpakaian. Itu dua hal yang seringkali nggak matching gitu di tengah pembahasannya. Gitu. Jazakallah Ustaz. Jazakumullah khairan, Pak Bobi Gunar. Terima kasih dengan dua pertanyaannya. Kita lanjutkan di paragraf yang berikutnya. Kita balik lagi ke buku PDF. Kita Abu Salah. Isya. Yang keempat, Isya. Sebentar saya ini ada problem nih di studio kita nih. Komputernya lagi diotak-atik. Oke, sudah masuk. Sebentar kita masih buka lagi PDF. Ya, jadi kita akan bicarakan tentang waktu sholat Isya dan nanti terakhir adalah sholat subuh ya. Ya. Nah, tentang sholat Isya-nya, ini dia. Wal Isya'u. Wal Isya'u wa awwalu waqtiha Ya, agak scroll dikit ke bawah karena di layar kita. Ya. Begini. Baik. Bismillah. Nabda bil qira'ah wal Isya'u wa awwalu waqtiha idza ghaba syafaqul ahmar wa akhiruhu fil ikhtiyari ila thuluthil laili wa fil jawazi ila tulu'il fajri tsani. Salat fardu yang keempat ada salat Isya. Wa awwalu waqtiha dan awal waktunya idza ghaba syafaqul ahmar, ketika mega merah itu sudah menghilang. Wa akhiruhu dan batas akhirnya fil ikhtiyari, batas akhir waktu ikhtiarnya adalah ila thuluthil laili, itu sampai sepertiga malam. Wa fil jawazi dan akhir waktu jawaznya
ila tulu'il fajri tsani, sampai terbitnya fajar tsani atau fajar shadiq gitu. Tafadhol Ustaz. Iya, jadi sama juga dengan yang waktu asar tadi, ada dua pendapat yang berbeda ya, ada waktu ikhtiar dengan waktu jawaz gitu. Sedangkan kalau permulaannya disepakati idza ghaba syafaqu al-ahmar. Ketika asyafaq itu sering diterjemahkan sebagai mega. Ya, kemudian al-ahmar merah, memang mega yang berwarna merah. Jadi kemerah-merahan di langit kita itu. Walaupun ini nggak ada kaitannya dengan Ibu Mega ya, yang warnanya merah itu enggak. Idza ghaba syafaqul ahmar, ketika mega atau ya mega sih ya, syafaq gitu ya, berwarna ahmar itu hilang. Nah, jadi yang kekuning-kuningan atau kemerah-merahan di arah barat itu hilang, berubah menjadi pekat hitam. Nah, gitu ya. Nah, itulah waktu Isya dimulai. Tapi akhirnya wa akhiruhu, ini ada dua versi ikhtiar, versi yang lebih afdolnya lah begitu, ila thulutsil laili, sampai sepertiga malam. Nah, bagaimana kita menghitung sepertiga? Ya, kita hitung durasinya dari terbenam sampai terbit. Sebutlah misalnya terbenamnya jam 6, terbitnya jam 6 lagi. Berarti itu kan ada berapa jam? 12 jam. Nah, kita bagi 3. 12 bagi 3 kan sama dengan 4. Nah, berarti dari jam 6, 4 jam kemudian jam 10. Nanti 4 jam yang kedua itu sampai jam 2 malam, 4 jam yang ketiga ya sampai jam 6 pagi. Berarti waktu Isya itu kira-kira jam 10 malam itu sudah berakhir kalau menurut waktu ikhtiar. Gitu. Sedangkan kalau menurut waktu jawaz itu sampai tulu'il fajri tsani, sampai terbitnya fajar yang kedua. Loh, fajar kok ada yang kedua? Karena ada yang pertama. Kalau nggak ada yang pertama, nggak mungkin ada yang kedua. Maksudnya gimana kok twilight atau fajar itu ada pertama dan kedua? Nah, di dalam istilah para fuqaha, yang pertama itu disebut dengan istilah al-fajrul kadzib, ya, fajar yang bohong, dan yang kedua adalah fajar yang benar, yang jujur. Al-fajrul shadiq, fajrul shadiq. Nah, jadi istilahnya begini, memang ketika gelap malam itu sudah mau berakhir, ditandai dengan cahaya matahari dari balik bumi sana, itu sudah mulai menerobos atmosfer kita. Walaupun mataharinya masih di balik bumi sana, dia sudah mulai menerobos gitu kan. Begitu cahayanya ketangkep oleh atmosfer kita, cahayanya itu, atmosfer kita itu menjadi berpendar karena dia kena sinar matahari. Itu yang disebut dengan fajar. Tapi fajar itu dia punya semacam kayak permulaan. Jadi dia awal mulanya dia terang dulu sebentar, tapi terus gelap lagi. Itu yang disebut dengan fajar kadzib, fajar yang bohong. Kayak udah fajar tapi ternyata dia gelap lagi. Nah, tapi setelah itu kemudian dia mulai terang lagi sampai terang banget dan akhirnya mataharinya kelihatan. Nah, jadi itu ada dua fajar tuh di situ, al-fajrul awal yakni fajrul kadzib dan al-fajrul tsani yakni al-fajrus shadiq. Twilight gitu bahasa gampangnya gitu dalam istilah astronomi ya, itu ada sinar matahari yang sudah ditangkap oleh atmosfer kita dan kita bisa melihat atmosfer kita sudah nyala tapi mataharinya belum nongol. Itu yang disebut dengan fajar. Baik, terima kasih Ustaz. Kita balik ke buku PDF kita. Oke, kita masuk ke yang bagian akhir di bab yang subuh ini, yaitu was-subhu wa awwalu waqtiha tulu'ul fajri akhiruhu fil ikhtiyari ilal isfari wa fil jawazi ila tulu'i syamsi. Was-subhu, dan salat fardu yang kelima adalah salat subuh. Wa awwalu waqtiha, awal waktunya adalah tulu'ul fajri, ketika terbitnya fajar tsani tadi, fajar yang shadiq. Akhiruhu fil ikhtiyar, waktu akhir ikhtiar, ilal isfari, yaitu ketika temaram. Ini terjemahnya Ustaz Gani, isfar, kekuning-kuningan. Wa fil jawazi, dan akhir waktu jawaznya ila tulu'i syamsi, yaitu sampai terbit matahari. Ya. Jadi ini subuh begitu juga nih, ada khilaf juga ya. Kalau awalnya sih semua sepakat ya, waqtiha tulu'ul fajr. Waktunya adalah dengan terbitnya fajar yang shadiq tadi, fajar yang kedua gitu ya. Tapi yang akhirnya itu dia punya dua lagi. Ada waktu ikhtiar dan waktu jawaz. Ikhtiarnya sampai isfar. Isfar tuh langitnya sudah sangat kuning dan sudah nyala terang gitu. Tapi mataharinya belum nongol. Nah, itu berarti sudah habis tuh. Gitu kan? Nah, tapi kalau yang waktu versi kedua yang jawaz itu waktunya masih subuh tuh. Asalkan mataharinya belum nongol, gitu aja.
Asalkan mataharinya belum nongol berarti masih waktu subuh. Nah, cuman yang jadi pertanyaan begini. Misalnya ada orang sholat subuh kesiangan, ya. Kemudian dia dapat 1 rakaat. Nah, begitu masuk rakaat kedua, mataharinya nongol. Itu kira-kira dia sholat subuhnya sah apa enggak? Dia berhenti saja karena batal, ataukah dia teruskan atau gimana? Kalau di kitab syarah yang saya baca, itu kalau misalnya seorang sudah selesai dari rakaat pertama secara sempurna, kemudian rakaat kedua misalnya atau rakaat selanjutnya itu masuk di waktu yang kedua atau sudah habis waktunya, maka sholatnya tetap sah dan hitungannya adaan bukan qadaan. Jadi hitungannya di rakaat pertamanya. Yang qadaan ya, karena niatnya kan awalnya adalah adaan bukan qadaan ya. Tapi pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya apakah dia berhenti dari sholatnya karena waktunya habis. Maksudnya kayak kita lagi main game nih, main game gitu kan, terus tiba-tiba game over gitu. Belum selesai nih permainannya, tapi Anda sudah kehabisan waktu, kan game over tuh, tiba-tiba hang, udah nggak bisa dipencet-pencet lagi begitu. Nah, apakah begitu juga berlaku pada sholat? Ketika kita lagi sholat, belum selesai sampai 2 rakaat, waktunya habis. Apakah game over? Apakah sholatnya kemudian jadi selesai begitu, atau jalan terus? Itu pertanyaannya. Jalan terus. Kan waktunya sudah habis. Kalau waktunya sudah habis, apa masih sah untuk dikerjakan? Itu pertanyaan yang paling mendasar ya. Ya jawabannya begini. Sholat yang tidak sah itu kalau yang belum masuk waktunya. Sedangkan kalau waktunya sudah habis, tetap sholatnya sah. Bahkan walaupun sholat subuhnya dimulai sejak subuhnya sudah lewat. Sudah terbit matahari, sudah jam 10. Dan dia baru bangun. Sholat subuh kan? Sholat subuh. Kan bukan pada waktunya, nggak apa-apa. Yang nggak sah itu kalau sholat subuhnya masih jam 2 malam. Nah, belum waktunya. Nah, itu tidak sah. Maka syarat sahnya sholat, kalau kita lebih perhatikan tuh, sudah tahu masuknya waktu sholat. Al-ilmu bidukhulil waqti. Al-ilmu bidukhulil waqti gitu. Bukan al-ilmu bi khurujil waqti gitu. Kalau jadi waktu keluar atau habisnya waktu itu nggak ada pengaruhnya dengan sah atau tidak sahnya. Kalau memang belum dikerjakan, ya tetap wajib. Kalau wajib, ya tetap sah begitu. Jadi nggak apa-apa ketika kita mau sholat subuh misalnya, ya nongol gitu. Terus sholatnya berhenti gitu ya enggak, ya sholatnya diterusin gitu. Sholatnya diterusin. Paling-paling mataharinya itu bilang, ya murtadnya orang apa jemur pantat pagi-pagi gitu bah. Orang matahari udah nongol baru dia sholat gitu ya. Bisa nih. Itu menjadi akhir dari pembahasan kita kali ini di mawaqitus salat, di waktu-waktu salat. Ada Pak Budi Purnawan yang angkat tangan. Saya persilahkan. Suaranya nggak masuk. Silakan Pak Budi. Ya, waktu salat subuh kadang-kadang jam 4. Terus kadang-kadang bisa jam 5. Ini ada sebagian orang mengatakan harus diundur itu, bukan jam 4 itu nggak bisa gitu, itu terlalu pagian. Itu bagaimana, Ustaz? Iya itu khilafiyah karena di dalam mazhab mazhab Hambali ya, yang saudara-saudara kita yang di Saudi kan rata-rata mazhabnya Hambali. Dalam pandangan mereka itu subuh itu adalah di derajat 18,5 derajat gitu menjelang 0 itu ya, itu baru subuh gitu. Sedangkan kalau kita di Indonesia rata-rata para ulamanya menggunakan angka 20 derajat menjelang 0. Jadi kan ini kan 360 derajat gitu ya. Nah, jadi kalau timur pas matahari terbit itu 0 derajat. Sebelumnya itu ya minus 1 2 3 4 5. Nah, minus 20 ya atau 20 derajat menjelang matahari terbit itu kalau para ulama di Indonesia sudah menyepakati itu. 20 itu udah waktunya. Sudah subuh maksudnya. Kenapa? Karena sudah kelihatan, udah nyala. Nah, sedangkan di Saudi, ternyata di angka minus 20 derajat atau menjelang 20 derajat menjelang matahari terbit, memang nggak kelihatan. Nah, jadi ya nggak salah sih. Mazhab kita di Indonesia nggak salah, mazhab Hambali di Saudi nggak salah. Yang salah adalah orang Saudi menggunakan teori dan implementasi yang ada di Saudi, aplikasi yang di Saudi ke Indonesia. Itu nggak cocok gitu. Kenapa? Karena kalau kita tes secara empirik minus 20 derajat itu sudah kelihatan. Gitu. Jadi
ini dijawab oleh salah satu tokoh ahli antariksa Indonesia, Dr. Thomas Jamaludin, dalam banyak tulisan dan wawancara. Kebetulan saya juga sempat ngobrol-ngobrol sama beliau. Ini pengaruhnya ternyata ada pengaruh dari segi geologinya. Jadi begini, kita Indonesia ini punya atmosfer yang lebih tinggi, lebih tebal, karena kita ada di ekuator, ada di garis khatulistiwa. Kalau kita gambarin bumi itu bulat seperti bola dan dia muter gitu ya, maka udara atau atmosfer itu lebih terkonsentrasi di ekuator, di di khatulistiwa, sehingga lebih banyak di situ ketimbang yang ada di kutub utara atau kutub selatan dan yang wilayah-wilayah subtropisnya lah gitu kira-kira. Nah, Saudi Arabia dan kebanyakan negara-negara Islam itu adalah wilayah subtropis yang atmosfernya lebih tipis. Sehingga di minus 20 derajat itu belum nangkep siarannya matahari, itu belum nangkep karena dia lebih rendah gitu. Tapi kalau di kita di minus 20 derajat itu udah ketangkep sinar mataharinya. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh para ulama Indonesia itu nggak salah karena emang hasil dari melihat alamnya langsung di Indonesia. Nah, sedangkan yang diklaim wah itu kebagian gitu. Itu kalau dia pakai ilmunya orang Saudi. Yang dimana di Saudi itu emang atmosfernya lebih tipis daripada atmosfernya Indonesia. Nah, cuman karena dia merasa lebih lebih punya power gitu, Saudi nih, ya kan Arab nih. Nah, itu orang disalah-salahin aja begitu. Padahal sih kejawab itu sebenarnya. Coba aja, Anda kalau bilang kepagian, cek di minus 20 derajat itu fajarnya udah kelihatan. Sudah kelihatan karena ketebalan atmosfer kita. Jadi kejawab oleh Pak Dr. Thomas Jamaludin dalam hal itu. Sehingga it's okay, nggak ada masalah gitu kan. Cuman kalau mau dicari titik tengahnya, para ulama kita kan biasa, walaupun subuh sudah sudah azan, tapi tidak langsung qomat. Itu baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta gitu kan, atau baca lagi tasbih apa segala macam itu agak panjang. Sehingga dari azan sampai qomat itu panjang. Sehingga jatuh-jatuhnya sholatnya insya Allah sudah pasti sudah subuh. Dalam dua mazhab pun sudah oke gitu sebenarnya. Gitu. Cuman dalam hal puasanya nggak ada syubhat karena kalau seandainya ada yang ngeyel azan subuh Indonesia dianggap belum subuh lalu dia masih makan terus berarti puasanya batal. Paling tidak menurut madhabnya kita itu batal. Ya terserah sih kalau mau ngeyel tapi ya gimana? Anda berani nanti di akhirat ternyata begitu dicek, wah nggak puasa mulu nih gitu. Kenapa? Batal semua karena udah azan dia masih makan. Nah, itu kan hati-hati gitu kan. Kan bagusnya karena al-imsak gitu kan, sudah berhenti makan walaupun belum subuh. Lah ini sudah azan tetap masih makan. Wah, ini kacau balau ini. Gitu. Jadi tidak mengerti waqi' gitu, kenyataan gitu ya. Baik, Ustaz. Terima kasih pertanyaannya Pak Budi Purnawan. Itu juga menjadi pertanyaan pamungkas kita di KMK pada malam hari ini. Kita selesai dari pasal pertama di Kitabus Shalah, yaitu tentang mawaqitus shalah. Kita sudah bahas waktu awalnya zuhur, waktu akhirnya zuhur, kemudian asar dan juga maghrib. Agak unik di sana, ada qaul jadid dan qaul qadim. Kemudian salat isya dan salat subuh juga sudah kita bahas. Insya Allah kita lanjutkan KMK berikutnya dengan pasal yang baru, yaitu syarat wajibnya salat. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa terus memperbaiki diri dan menambah ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri KMK pada malam hari ini, tetapi Bapak Ibu juga jangan lupa setelah ini kita ada SFL, yaitu Sekolah Fikih Live dengan mata kuliah Bahasa Arab dengan Ustadz Teguh Khairul Fazli yang sudah ada di Zoom kita. Jadi Bapak Ibu bagi yang ingin mengikuti SFL Bahasa Arab tidak perlu keluar dari Zoom-nya dan nanti langsung bisa menyambung. Tak lupa saya juga ingatkan Bapak Ibu, di akhir pekan ini, hari Sabtu dan hari Ahad, Rumah Fikih mengadakan daurah waris batch yang ketiga bagi Bapak Ibu yang belum tergabung di dalamnya dan ingin mengetahui bagaimana tentang ilmu faraid itu, bisa ikut di daurah waris kita akhir pekan nanti. Silahkan daftar di flyer yang sudah kita sebar di media sosial Rumah Fikih. Kita juga tampilkan hari ini kelas waris online Rumah Fikih Indonesia batch yang ketiga. Ada Ustadz Ahmad Sarwat, ada Ustadz Zarkasi, Ustadz Sutomo, dan Ustadz Akil. Bagaimana cara daftarnya? Silakan hubungi nomor Ustadzah Isnawati
0821 1159 9103. Saya ulangi lagi, silakan hubungi kontak person yang ada di sana, yaitu Ustazah Isnawati. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyaksikan KMK pada malam hari ini. Saya Wildan Jauhari mewakili Ustaz Ahmad Sarwan dan Ustaz Solehin yang bertugas pada malam hari ini. Mohon undur diri, mudah-mudahan kita ketemu lagi di KMK pekan depan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.